Oktaviani dengan NIM 1103621062. Nama saya Aulia Fajriya dengan NIM 1113621057. Hai, nama aku Adelia Mustika dengan NIM 1103621008. Hai, nama saya Narulita dengan NIM 1103621061. Hai, saya Sivalia Masila dengan NIM 1103621053. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Robi Ramadan dengan NIM 1103621047. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tugu Syaftarjana dengan NIM 1103621012. Hai, saya Putri Novira Arianti dengan NIM 1103621048. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Yuramadini dengan NIM 1103621045. Apa sih design thinking? Design thinking adalah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia yang diambil dari perangkat perancang untuk mengintegrasikan kebutuhan orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Bagaimana desain thinking di dalam proses pembelajaran? Jadi pembelajaran itu dimulai dari kebutuhan peserta didik dengan melibatkannya mulai dari perencanaan, proses, dan juga validasi bentuk asesmen dalam seluruh proses pembelajaran. Baik, jadi dari hasil empati sebelumnya, kelompok kami menarik kesimpulan dari satu permasalahan ya, most problematic, valuable, dan solvable. Jadi kami mengambil itu yang guru PAUD mengalami kesulitan dalam mengelola media loose part agar mendapatkan contoh media pembelajaran berkualitas. Kami mengambil permasalahan ini karena dari ketiga narasumber yang kami wawancara di observasi kemarin itu mengalami permasalahan yang sama, yaitu media yang sering hilang, media yang mudah rusak, peserta didik yang kerap kali membawa pulang media loose part, dan juga sulit untuk mengajarkan konsep loose part kepada siswa. Oke, selanjutnya ilustrasi solusi. Jadi dari 8 Crazy Egg yang sudah saya buat, di sini saya menampilkan satu ilustrasi solusi, yaitu membuat panduan pengelolaan loose part sebagai media pembelajaran kreatif di PAUD. Dengan adanya panduan pengelolaan loose part ini, para guru PAUD akan dapat lebih mudah mengelola loose part agar dapat terjaga dengan baik, biar nggak berceceran hilang atau rusak dan lain sebagainya, gitu. Dari teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Izin nanya Putri. Iya, boleh Del. Itu kan panduan pengelolaan ya. Berarti kan kalau panduan itu kan nggak cuma tentang apa ya, kayak pasti kan ada isinya gitu tentang panduannya. Bagaimana panduan itu bisa jadi suatu panduan kan pasti terdiri dari beberapa isi kan. Nah, apa aja sih isinya kalau yang dari Putri ini? Oke, kalau yang aku pikirin, isi dari loose part itu kayak awalnya mungkin kita ngejelasin apa sih itu pengelolaan dan apa itu loose part. Terus kita jelasin juga jenis-jenis loose partnya, kayak ada yang dari bahan dasar alam, plastik, logam, terus ada juga dari kayu kan, dari kaca, benang, ataupun dari yang apa sih bekas-bekas kemasan gitu, barang-barang sudah tidak terpakai. Lalu setelahnya baru kita jelasin media pembelajaran kreatif PAUD itu apa. Sama setelahnya nanti masuk ke tahap pengelolaan loose part sebagai media pembelajaran kreatif, kayak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan nantinya evaluasi gitu.
Oh, berarti dengan buku panduan ini bisa lebih tertata gitu ya, Put, buat nanti guru-guru PAUD itu dalam media pembelajarannya gitu, dalam pengajarannya. Makasih ya, Putri. Oke, sama-sama Adel. Baik, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kelompok kami lakukan, bahwasannya dalam design thinking ini kita dapat menganalisis suatu permasalahan gitu di dalam PAUD yang khususnya itu berkaitan dengan kesulitan dalam mengelola media loose part untuk mendapatkan media pembelajaran gitu, hingga dari permasalahan ini timbullah suatu solusi yang kelompok kami tawarkan, yaitu dengan membuat eh, panduan pengelolaan loose part. Tentunya dengan panduan pengelolaan loose part ini berguna agar bahan-bahan loose part itu dapat terjaga dengan baik. Dengan terjaganya bahan-bahan loose part dengan baik ini tentunya akan memudahkan proses pembelajaran di PAUD agar berjalan dengan lebih lancar. Mungkin kesimpulan dari saya itu. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan kesimpulan, jadi dari hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai buku panduan, buku panduan tersebut dapat menjadi petunjuk pengelolaan media luspat oleh para guru. Lalu buku panduan juga bisa dipegang oleh semua guru, jadi ketika suatu saat buku panduan tersebut dibutuhkan, dapat dibuka dan dilihat kapan saja oleh semua guru. Lalu dengan adanya buku panduan dapat membuat proses penerapan media luspat menjadi terarah dan teratur. Jadi buku panduan tersebut sangat mempermudah guru dalam menerapkan media loose.